Soal Agama Islam kelas 6, semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 1 Belajar Al-Quran dan Hadis. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami makna dari kata ad-duha dengan tepat. Ad-duha artinya waktu apa? Apakah A. Pagi, B. Siang, C. Sore atau D. Malam? Jawabannya yang A. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi alasan surah ad-duha dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah ad-duha dikelompokkan ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan. Apakah A. setelah hijrah, B. saat haji wada, C. sebelum hijrah atau D. saat Fatu Makkah? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat menghitung jumlah ayat dalam surah ad-duha dengan tepat. Jumlah ayat surah ad-duha, berapa ayat? Apakah A. 10 ayat, B. 11 ayat, C. 12 ayat atau D. 13 ayat? Jawabannya yang B. Indikator soal. Peserta didik dapat menunjukkan tema dan pesan yang terkandung dalam surah ad-duha, serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersyukur atas nikmat Allah. 2. Bantahan Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy. 3. Terbitnya matahari di waktu pagi. 4. Larangan menghardik anak yatim. Kandungan surah ad-duha dinyatakan oleh nomor berapa? Apakah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C, 1, 3, dan 4, atau D1, 2, dan 4? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami cara baca huruf Arab yang menghadapi huruf sukun dengan tepat. Perhatikan ayat berikut. Huruf Ho menghadapi ya sukun dalam ayat di atas dibaca apa? Apakah A. Hai, B. Hae, C. Hoi, atau D. Hai? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat mengetahui jumlah harakat yang terbentuk ketika huruf bertanda mad wajib mutasil dibaca dengan tepat. Perhatikan ayat berikut. Huruf Ain bertanda mad wajib mutasil dibaca. Berapa harakat? Apakah A5, B6, C, 7, atau D8?
Jawabannya yang B. Indikator soal. Peserta didik dapat melengkapi kalimat tentang hubungan antara berzikir dan berterima kasih kepada Allah dan manusia dengan tepat. Orang yang tidak kepada manusia, berarti tidak kepada Allah. Kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah: apakah A. berdoa, bersyukur, B. berzikir, berterima kasih, C. berterima kasih, bersyukur, atau D. beriman, berzikir. Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami makna sebuah hadis yang menekankan pentingnya saling mencintai dan memberi di antara sesama. Perhatikan hadis berikut. Hadis tersebut artinya apa? Apakah A. saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. B. cinta mencintailah kalian, niscaya akan bisa saling memberi. C. saling mencintai dan saling memberilah kalian. Atau D. memberi hadiah itu akan menumbuhkan saling mencintai. Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat mengetahui siapa yang harus didahulukan ketika memberi hadiah dengan tepat. Setelah keluarga, orang yang didahulukan jika memberi hadiah adalah siapa? Apakah A. saudara, B. sahabat, C. rekan kerja, atau D. tetangga? Jawabannya yang B. Indikator soal. Peserta didik dapat mengetahui istilah memberi hadiah dengan motif tertentu dengan tepat. Memberi hadiah karena untuk mendapat sesuatu dari yang diberi termasuk apa? Apakah A. gratifikasi, B. korupsi, C. persentasi, atau D. komisi? Jawabannya yang A. Soal uraian. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi ayat yang mengandung hukum bacaan tafhim dalam surah Ad-Duha dengan tepat. Tulislah ayat surah Ad-Duha yang terdapat hukum bacaan tafhim. Ayat surah Ad-Duha yang terdapat hukum bacaan tafhim adalah ayat ke-9. Indikator soal, peserta didik dapat menuliskan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Ad-Duha dengan tepat. Tulislah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Ad-Duha.
Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Ad-Duha adalah ayat kelima. Indikator soal, peserta didik dapat menuliskan satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan ihar dengan tepat. Tulislah satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan ishar. Satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan ishar adalah ayat ke-10. Indikator soal, peserta didik dapat menyampaikan alasan mengapa memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang dengan tepat. Mengapa memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang? Memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang karena dapat dianggap sebagai gratifikasi atau bentuk korupsi. Indikator soal, peserta didik dapat menuliskan dua hikmah atau manfaat memberi hadiah dengan tepat. Tulislah dua hikmah atau manfaat memberi hadiah. Satu, meningkatkan rasa persahabatan dan saling mencintai antara pemberi dan penerima. 2. Menumbuhkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi penerima hadiah serta menciptakan suasana harmonis dalam hubungan antar individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.